Shalom, kembali lagi dalam program Sekolah Sahabat 5 menit bersama GMH Menteng Jakarta. Program ini hadir untuk memastikan jantung Quran kita untuk tetap berdetak. Pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang ke-6 dari pelajaran Sekolah Sahabat kita, yaitu berusaha dengan sekuat tenaga. Di Sabat petang kita pelajari bagaimana ada dua orang pria dan wanita, masing-masing memiliki pasangan ya, masing-masing memiliki suami dan masing-masing memiliki istri. Jadi bagaimana dua-duanya memiliki kesamaan, yaitu anaknya dibunuh. Seorang pria dibunuh anaknya beberapa tahun yang lalu, sedangkan seorang wanita dibunuh anaknya 20 tahun yang lalu. Tapi mereka memiliki dua perbedaan. Yang wanita itu menyimpan dendam, sedangkan yang pria belajar untuk mengampuni. Bagaimana bisa berbeda? Dan saat ini kita pelajari bagaimana ternyata pengampunan bisa dilakukan tentunya dengan kuasa Allah. Pertanyaan bagi kita, yang pertama, apa peran dari keinginan kita dan tekad kita dalam peperangan diri sendiri dan dosa? Yang kedua, bagaimana agar perasaan kita tidak mengatur keputusan-keputusan yang akan kita buat? Dan yang terakhir, kenapa kita harus bertekun dan tidak menyerah di saat di dalam kita di cawan lembur? Kita akan pelajari dimulai di hari Minggu. Pertanyaan bagi kita adalah, mengapa saat kita minta Tuhan agar kita berubah, tetapi seperti kita tidak berubah? Jawabannya sangat sederhana. Salah satu alasannya adalah pada saat Allah menyampaikan kuasanya yang tidak terbatas, tetapi kita dengan perasaan kita memutuskan untuk membatasi kuasa-kuasa Allah, sehingga kita tidak berubah. Dan pada akhirnya kita pelajari di pelajaran hari Minggu ini, bagaimana peran Roh Kudus, Roh kebenaran itu dapat menuntun kita ke dalam kebenaran, tapi tidak bisa membuat kita bertobat. Yang kedua, Roh Kudus dapat menunjukkan kepada kita kebenaran yang terbesar tentang Allah, tapi tidak bisa membuat kita untuk percaya atau menaatinya. Jadi pada akhirnya kita pelajari bagaimana kita harus secara sadar memilih untuk membuka pintu pertobatan dan ketaatan agar kuasa Allah dapat masuk ke dalam hati kita, pikiran kita, dan mengubah kita. Kita akan masuk ke dalam bacaan hari Senin, bagaimana kita akan belajar. Setelah kita mempelajari pelajaran hari Minggu, kita sudah belajar bagaimana kuasa Allah akan menjadi useless atau tidak berguna jika kita tidak membuka diri kita kepada kuasanya. Nah, pelajaran hari Senin ini kita akan belajar dalam Kolose 1 ayat 28 dan 29. Mari kita buka Alkitab kita, bagaimana Paulus menegaskan di dalam ayat tersebut bagaimana cara Rasul Paulus untuk melihat hubungan Rasul Paulus, hubungan dirinya dengan Allah dalam pekerjaan penginjilan, dan bagaimana ditemukan di sana bagaimana dia atau Rasul Paulus sedang berjuang untuk belajar ya, bagaimana dia berusaha untuk menginjil, dan tentunya dia membuka diri dia untuk dikuasai oleh kuasa Allah, kuasa Roh kebenaran itu. Dan bisa disimpulkan bahwa kita perlu belajar dari Rasul Paulus dan bahkan dari semua tokoh-tokoh Alkitab dan bahkan dari Tuhan melalui firman di dalam Alkitab, bagaimana kita harus membuka diri kita menyerah pada kehendak Allah. Dan pelajaran hari Selasa kita akan belajar, ternyata seperti yang tadi sudah kita sampaikan, bagaimana musuh terbesar kita adalah perasaan diri kita sendiri ya. Tanpa sadar apa yang kita lihat, yang kita dengar, musik, tontonan, itu dapat memicu atau mempengaruhi emosi kita, kemarahan, ketakutan, dan hawa nafsu tanpa kita sadari. Dalam Yeremia 17 ayat 9 dikatakan bagaimana betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Mari kita lihat 3 contoh di dalam Alkitab bagaimana orang-orang membuat pilihan berdasarkan perasaan dan bukan berdasarkan firman Allah. Yang pertama kita buka dari Kejadian 3 ayat 6, bagaimana Hawa berdasarkan perasaannya, ketertarikannya terhadap buah yang terlarang tersebut, akhirnya dia jatuh ke dalam dosa bersama suaminya yaitu Adam dengan memakan buah tersebut. Padahal Tuhan sudah melarangnya, tapi karena hawa nafsunya, karena keinginan tahunya, dia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dan bagaimana dalam 2 Samuel 11 ayat 2-4, bagaimana Daud terpincut melihat kecantikan keparasan dari Batsheba sehingga akhirnya Daud berzina dengan Batsheba. Dan ketiga,
Galatia 2 ayat 11-12, bagaimana Paulus bertentangan dengan Petrus di dalam jemaat Galatia. Pertanyaan untuk kita renungkan. Bagaimana saya bisa tahu jika saya mendasarkan pilihan saya dan perasaan saya, emosi saya, keinginan saya yang bertentangan dengan firman Allah? Bagaimana cara kita melihatnya? Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita. Nantikan pelajaran sekolah sahabat selanjutnya di pelajaran hari Rabu sampai hari Jumat. Bagaimana kita harus mensinergikan antara kuasa ilahi dan kuasa manusia sehingga kita tetap bertahan dalam cawan lebur tersebut. Sekolah sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat dan jangan terlambat. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.